jauh ke bawah ya, mandibula ke bawah. Kemudian nanti setelah masuk, barulah terjadi involuntary, yaitu pada saat mekanoreseptornya itu terstimulus, nanti sensori motorik geraknya ke brainstem, nanti ada terjadi oscillatory pattern aktivitas dari otot-otot ini, businator, otot-otot kemunyahan ya, otot-otot dari pipi, businator, dan nanti dia akan terjadi proses kontraksi ya secara involuntary gitu. Tapi kita bisa proses ini bisa voluntary, jadi gini, kita bisa umumnya itu bisa kita atur. Misalnya umumnya mau 32 kali kan bisa gitu ya. Dengan cara kalau voluntary-nya override, involuntary kita atur. Jadi konteks, kamu udah belajar MPS ya. Jadi konteks kita yang mengatur nih, konteks motorik kita yang nyuruh, ayo punya 32 kali gitu. Tapi kalau misalnya secara umum pada saat makanan masuk, jauh turun ke bawah, maksudnya mekanoreseptornya itu jadi ada refleks untuk ke bawah, kemudian menutup mulut, kemudian dari proses pengunyahan gitu ya. Itu kan. Kemudian setelah activated reflex, kemudian kontraksi dari otot-otot mastikasi, kemudian mulutnya menutup, kemudian nanti berdasarkan ada makanan, nanti akan terjadi mulut makanan masuk lagi, kemudian terjadi lagi reflex, relax. Jadi setelah kontraksi dia relaksasi, kemudian terjadilah siklus secara berkelanjutan sampai nanti makanan siap untuk ditelan ya. Nah itu tadi kita bisa mengaruhi proses pengunyahan dengan cara cerebrum tadi, korteks motorik kita, walaupun terjadi involuntary tadi, kita bisa mengendalikan gitu loh. Jadi kita gerakan otot-otot pencernaan, otot-otot pengunyahan kita, intensitas dan movement. Jadi ini ya gambarnya masticated center. Ya, jadi awalnya voluntary, maka kita menurunkan dulu ke mandibula ke bawah, kemudian nanti terjadi stress reseptor, makanannya itu akan stimulus karena ada makanan masuk, jadi terjadi stress reseptor, kemudian nanti akan terjadi stimulus kontraksi daripada otot-otot mulut ya, seperti otot-otot businator, kemudian nanti relaksasi, kemudian terjadilah siklus lagi. Ini terbuka dulu tuh ya, kemudian closing, kemudian baru oklusal fase ini yang fase cewek itu sama aja mastikasi. Bahasa Inggrisnya ini kamu harus tahu ya, ada bahasa kedokteran Latin, ada bahasa kedokteran Inggris. Chewing ini bahasa Inggris, kalau mastikasi bahasa. Jadi chewing ini tadi yang 3 fase tadi ya, opening, buka mulut, closing, karena tadi kontraksi kan, kemudian nanti oklusal fase udah relaksasi lagi ya. Nanti pada fase oklusi ini, pada saat menutup ini ada bleeding daripada kontak akibat adanya kontak gigi ya. Nah ini tugas itu sudah dikasih tahu. Nah ini salivary gland, jadi ada parotid yang preaurikuler. Ini kalau terinfeksi namanya MUMS ya. MUMS. MUMS bodongan. Namanya MUMS. Bukan mamom ya, bukan emak, bukan. MUMPS. MUMPS. MUMS. Parotid, kemudian ada sublingual di bawah lidah dan submandibular di bawah mandibul. Fungsinya saliva itu tadi untuk lubrikasi dissolve ya, itu juga ya. Nah ini juga tugas kamu untuk, jadi kelenjar saliva itu berupa asinus, jadi seperti anggur ini ya, anggur-anggur kecil ini. Dia ada asinus-asinusnya, kemudian ada ductusnya. Jadi asinusnya itu campur, ada yang mix, ada yang murni musim, ada yang bungkus, ada yang serus. Serusnya warna ungunya nih, warna ungu. Nah nanti kalau mau lihat ini, nah, prosesnya secara fisiologis, pertama itu selnya dihasilkan dulu di asinus, kemudian nanti
ya. Ini seperti grape ya. Nah awalnya, ini ya formasi ya, itu very high water ya, very high focus of water dengan elektrolit. Ada elektrolitnya, ada alpha aminasenya, ada limualifasenya, ada kalikainnya, ada musin, ada glycoprotein, IgA, dan lupus. Awalnya dia sifatnya hypotonic low osmolarity dibandingkan dengan plasma. Kemudian pada perjalanannya dia mencapai di lumen ini akan terjadi proses absorpsi natrium dan C-almin dan sekresi dari kalium dan H2-tigamin di duktusnya, sehingga yang awalnya isotonik menjadi hipotonik. Kenapa hipotonik? Karena natriumnya ini meninggalkannya keluar dari lebih duktusnya. air, lebih banyak airnya, kandungan airnya. Kemudian bagaimana regulasi daripada saliva? Jadi saliva itu regulasinya berdasarkan flow rate dependent change, jadi tergantung daripada waktu. Jadi kalau misalnya proses produksinya itu cepat, maka high flow rate ya berarti tidak cukup waktu untuk modifikasi. Jadi kemungkinan salivanya akan tadi sifatnya akan lebih isotonik. Tapi kalau dia low, jadi kalau low flow rate, misalnya kalau saat tidur nih, kalau pada saat itu kita pasti low flow rate, maka banyak kesempatan untuk tadi pada saat lewat di dalam dukus itu terjadi modifikasi, terjadi absorpsi, sehingga lebih hipotonik gitu. Pengaruh-pengaruhnya regulasinya oleh pengaruh kontrol otonom ya, baik parasimpatik maupun simpatetik, terutama nanti kalau parasimpatik nervous 7 dan 9 ya. Kaitannya kalau ke parasimpatik itu kan asetilkolin ya, muscarinic reseptor, inositol trifosfat. Kalau suhunya meningkat, terjadi peningkatan saliva sehingga nanti volume dan enzim komponennya akan terjadi peningkatan. Kalau parasimpatik itu terstimulus pada saat melihat, membaui, ada mual, itu juga akan terjadi parasimpatik activity. Gitu ya. Kalau parasimpatik itu tadi. Itu ya untuk saliva. Kemudian faring itu terdiri dari, tadi juga dibahas, faring itu ada 3 bagian. Yang terkait itu namanya nasofaring. Nanti kita bahas lebih lanjut pada saat sistem respi. Orofaring yang terkait dengan mulut. Laringofaring adalah hubungan antara laring dengan faring. Itu lebih di saluran pernafasan ya, laring itu di pita suara, di pita suara. Kemudian setelah dari faring itu ke osofagus. Osofagus sudah ceritakan, osofagus ini merupakan tabung 25 cm. Dia fungsinya adalah untuk mentransport makanan dari mulut masuk ke dalam lambung. Yang penting pada lambung ini dia punya 2 katup ya, ada luas lower esophagus sphincter dan upper esophagus sphincter. Nah yang sering jadi masalah pada penyakit GERD, di mana asam lambung itu GERD itu gastroesophagus reflux disease. Jadi asam lambung itu reflux ke atas itu kayak tadi tuh, kamu waktunya makan dari si makanannya, dari si perutnya, sehingga produksi asam lambungnya meningkat. Kemudian sphincternya mungkin karena terus-terus teriritasi oleh asam lambung, akibatnya sphincternya tidak bisa menutup dengan baik, akibatnya nanti ada reflux ke atas sehingga terjadi heartburn. Gejalanya biasanya aspecific angina ya, jadi kayak aspecific angina, jadi kayak di dada terbakar. Nah ini solving atau deglutition. Ada yang bilang deglutition, saya rasa agak deglutition. Jadi ada 3 fase, sama seperti tadi ya, fase mastikasi juga ada 3, fase penanganan juga ada 3. Ada voluntary, jadi pada saat masuk di faring atau oral fase itu di oral faring itu masih fase yang kita sadari itu sok setiap hari makan kan, coba dijiwai model standar sistem gastrointestinal ya. Makanan masuk nih, masih apa rasa. Tapi setelah itu setelah melewati refleks di faringeal, kemudian ke fase esophageal, itu nanti sifatnya sudah involuntary gitu. Jadi yang pertama pada saat anak-anak ini sensorik afferentnya dia akan terstimulus dan nervus 10 dan 9. Jadi tadi pertanyaannya
kalau kulit ini masih disadari ya di faring dan upper esophagus. Nah di sini inisiatif somalia ini pertama pada saat voluntary fase ini nanti pada saat udah terjadi proses mastifikasi sudah selesai nih dilumatkan di mulut, maka bolus ini akan didorong untuk masuk ke dalam faring. Nah di dalam faring ini akan menstimulus reseptor ya, taktil reseptor. Bolus ini akan menstimulus taktil reseptor. Kemudian nanti taktil reseptor ini ke medula, ya. Kemudian nanti aferennya melalui nervus 10 dan 9 tadi. Nervus 9 itu glossopharyngeus. Ya, ini 9 dan 10 ya. Kemudian nanti aferennya, ini kan aferennya, sensoriknya, komponen nanti aferennya, motoriknya itu nervus 5, 9, 10 dan 11. Jadi 5-nya karena nanti terkait dengan jaw ya, dengan mandibul. 9-nya terkait dengan glossopharyngeus, 10-nya tadi karena terkait dengan organ dalam ya, dari esophagus. 11-nya ini otot-otot leher. Jadi pada saat nanti terstimulus ini nanti ada mekanisme apa namanya simultan ya, sofaletnya akan ke atas menutup nasofaring karena nggak boleh pada saat kita makan itu otomatis ada refleks harus menutup menutup saluran pernafasan, kalau nggak kamu tersedak. Makanya kenapa kalau lagi makan nggak boleh ngomong, kalau ngomong langsung terbuka, jadi kan tersedak gitu, jadi kebesekan gitu kalau sumbernya. Jadi ini fungsinya untuk menutup sofalet tadi ya. Jadi kalau sambil ngomong kan ngomong tuh kita suara di paring itu akan terbuka, akibatnya makanan masuk ke besekan. Tapi kita punya refleks jadi langsung dikeluarin ya gitu. Kemudian setelah fase yang tadi voluntary, fase faringeal ini setelah masuk ke dalam faring itu ke esophagus nih, dari faring ke esophagus. Nanti sofaletnya akan mendorong tadi ya, yang tadi ini sebenarnya gambarnya ini sih. Sofalet akan menarik sehingga jalannya akan menjadi lebih luas ya untuk makanan masuk ke dalam faring. Kemudian epiglotis itu adalah bagian daripada laring yang tugasnya nanti akan pada saat ada makanan dia akan terdorong ke belakang gitu, jadi menutup saluran pernafasan. Nanti deh kamu nanti mudah-mudahan di kadaver ya, dan jadi kan kadaver nggak berani apa ya, kalau udah mati itu sambil bacaan asal jangan sambil bercanda, kadaver harus dihormati juga ya, tapi bukan ditakutin. Nah nanti upper esophagusnya akan gini, yang ke atas itu mendorong, yang bawah itu harus relaksasi, karena kalau dia tidak relaksasi nggak bisa masuk dong. Dia sphincter esophagusnya itu harus relaksasi sehingga membiarkan makanan itu masuk ke dalam segmen berikutnya. Nah setelah masuk ke esofagus udah, nah, ini kan tadi sadar, ini refleks, ini di esofagus udah nggak sadar lagi, udah involuntary. Karena tadi berdasarkan peristaltik wave aja, dan nanti untuk gerakan di dalam esophagus ini sebenarnya ada primer wave. Jadi pada saat pertama kali ada makanan itu otot-otot peristaltik itu otot-otot mitokondrial akan terstimulus, berusaha membersihkan makanan yang ada di esophagus. Kalau masih ada sisa, berarti nanti akan terstimulus secondary wave. Sehingga ada jadi GERD nanti dosa sebagai reflux. Kayaknya kalian ini yang sudah lama udah pada GERD semua deh. Biasanya kalau isi makan yang beratnya sih sampai ada heartburn ya, kalau udah jadi osteoporosis ya. Tapi kalau misalnya masih kulitnya aja tahap awal, supaya merasa habis makan kayak kenapa bengkak gitu perut. Ada nggak kayak gitu sekarang? Sudah pernah makan tuh? Sudah. Nah nanti yang bagian atas itu striated ya karena otot lurik, sedangkan di seperti medial campuran seperti distal dia sudah
sphincter. Udah berapa lagi nih? Harus cepet nih. Jadi sifatnya harus reseptif relaksasi. Jadi yang satu kontraksi, yang satu harus relaksasi. Gitu. Di semua JI harus seperti itu. Kalau di sini kontraksi, ya nggak bisa masuk ke segmen berikutnya. Itu yang terjadi pada histrome ya. Ya pada histrome disease atau megacolon toxic. Karena kegagalan migrasi daripada parasimpatik ganglionnya ya, itu gagal untuk relaksasi. Akibatnya harusnya kan dia masuk ke segmen berikutnya. Pada saat dia ingin berkontraksi, ini harus relaksasi, ini tetap kontraksi. Jadi di sini terus jadi megacolon toxic gitu. Makanya bisa parentheritis ya. Kalau tidak segera dipotong tuh. Jadi harus ada nanti colonostomy. Colonostomy. Jadi kamu kuliah tuh ada bayi baru lahir atau anak-anak yang baru lahir ya. Atau enggak sih biasanya itu ya agak besar sedikit lah. Pokoknya bayi yang udah agak besar sedikit, ada dibolongin perutnya, di colonostomy itu karena itu. Karena histromyces salah satunya ya. Nanti dibaca aja ya. Jadi robot esophagus sphincter itu harus punya tekanan tertentu supaya ya udara itu bisa keluar dari esophagus bagian atas dan mencegah ya acidic ini keluar dari esophagus pada lower end. Jadi harus mempertahankan tekanan yang ada. Jadi kenapa saya gambarkan tekanan di sini? Ini kita harus lihat nih, tekanan di sini sekitar 20. Di sini lebih tinggi lagi, ini mencegah untuk terjadinya reflux ke atas. Makanya kenapa kita udah masuk makanan ke sini, nggak mungkin balik lagi gitu ya. Ini juga cukup besar. Nih kalau di sini justru dia 0 meter lagi ya, tapi kalau di sini ini 20. Itu baru esophagus. Sekarang kita ke lambung. Lambung 5 menit. Lambung kan saya sebutkan ini seperti blender ya. Dia ada 3 lapis. Ada yang circular middle. Ini harus hafal. Lapisan ototnya ada middle circular, inner oblique, outer longitudinal. Jadi paling luar itu longitudinal. Jadi yang bagian tengahnya itu yang circular, bagian dalamnya yang oblique. Kenapa dia oblique? Karena dia nanti harus terjadi proses pelumatan sepanjang. Nah kalau kita ingat embryologi daripada Dexter, dia itu awalnya seperti tabung. Jadi mah sama lurus aja, tapi kemudian dia makin dia menggembung, ya bagiannya menggembung, ini kemudian terjadi rotasi ya. Ramai kamu baca embryologi gastrointestinal tuh ramai. Jadi nanti kita sempat kenapa usus kita tuh ada di luar. Usus kita tadi ada di luar lapisan, di luar perut. Dia nanti rotasi, nanti baru masuk lagi. Ini kamu lihat deh. Ya subhanallah, ini kita sambil belajar ilmu kedokteran tuh sampai segitunya ya. Nah kalau ada yang gagal rotasi, itu ada lainnya namanya ada sindrom Palocell sama gastrocystis. Nanti kamu ada tuh di embryologi nanti praktikum hari Kamis ya. Iya. Kalau gastrocystis tidak dilapisi oleh peritoneum, jadi kalau Palocell masih dilapisi oleh peritoneum, jadi masih lebih aman. Kalau yang gastrocystis itu udah ususnya aja terburai di luar perut, perutnya, di luar jalma. Gitu. Biasanya kita plastikin gitu. Dulu sering tuh karena ibu-ibu kekurangan vitamin B katanya. B12. Makanya sekarang program pada saat kehamilan itu salah satunya harus dikasih vitamin B. Sempol. Ya, nanti di RPS sudah lewat ya. Apa kemarin? Dikasih vitamin apa? Lupa. Apa? Iya, asam folat. Asam folat. B12. Iya, asam folat itu. Dulu karena tidak menjadi program, makanya sekarang udah menurun kasus Palocell sama gastrocystisnya. Coba belajarnya epidemiologinya, kita kalau belajar ini proses perputaran rotasinya. Proses rotasinya itu ada yang counterclock, ada yang ini, jadi dia putar terus masuk, tapi dia masuk lagi ke dalam. Ya usus sudah di dalam lagi. Nah, kalau kegagalan proses rotasi itu ya akibat kekurangan asam folat itu terjadi, gitu ya. Nah, bagian daripada lambung itu
bagian yang menonjol di atas ini namanya fundus, kemudian badannya namanya body ya atau corpus, kemudian pilorik. Ada antrum juga nih, antrum di daerah. Kalau antrum antara fundus dengan corpus ini antrum ya. Antrum bawahnya antrum. Kemudian body di bagian body ini pilorik ya. Nah di ujung ini ada yang disebut sphincter pilorik. Sphincter pilorik ini sifatnya semi partially open. Jadi pada partikel-partikel yang kecil saja yang kurang daripada 1 mikrometer kalau nggak salah ya, baru bisa melewati sphincter pilorik ini. Jadi kalau misalnya partikelnya masih besar, itu akan dipancarkan lagi untuk terjadi proses pencernaan lagi. Nah di sini fungsi lambung ini ada mukus, kemudian ada pepsinogen yang diaktifasi oleh HCl menjadi pepsin, jadi fungsinya mendigesti protein. Tapi memang proses digesti protein ini tidak sampai, jarang sampai asam amino ya, baru sampai peptida aja, jadi baru dipecah peptidanya aja menjadi peptida yang lebih kecil, tapi belum sampai ke ini. Kemudian ada HCl itu dihasilkan oleh sel parietal, fungsinya itu untuk mengaktifasi pepsinogen menjadi pepsin dan membunuh bakteri. Kemudian ada intrinsic factor B12, ini juga fungsinya penting untuk absorpsi vitamin B12, tapi absorpsinya bukan di gaster ya, saya suka pasti keluar ujian absorpsi vitamin B12 bukan di gaster tapi di ileum. Nah struktur daripada gaster mungkin nanti di histok akan lebih dalam ya, saya suka yang banyak fisiologi. Ada sel parietal, ada chip cell ya. Nah sel parietal itu menghasilkan HCl dan intrinsic factor, sedangkan chip cell menghasilkan pepsinogen dan gastrik lipase. Nah ada textbook yang menyebutkan bahwa sebenarnya lipase yang ada di dalam gastrik itu adalah lipase yang tadi dari mulut gitu ya. Tapi ya kita terima aja dulu lah ya, banyak yang juga menyebutkan bahwa gastrik juga punya kemampuan untuk menghasilkan lipase. Lipase ini kan suatu enzim untuk mendigesti daripada lemak ya. Kemudian ada B cell, fungsi daripada B cell ini sebenarnya untuk inhibisi pembentukan asam lemak. Jadi dia inhibisi ya. Kebalikan dengan G cell yang fungsinya menstimulus sekresi asam. Kalau sel ini yang saya ceritain yang trokromafin lifestyle, dan ini sel tetangga, ini tetangga di sini. Ini sel parietalnya. Jadi dia menghasilkan histamin untuk menstimulus sel parietal menghasilkan HCl gitu ya. Kalau chip cell tadi menghasilkan pepsinogen dan gastrik lipase ya. Itu ya secara ini ya. Ini sudah. Nah ini yang fase yang tadi saya sebutkan, fase sepaling itu pada saat kita memikirkan makanan, nanti melalui medula oblongata ya, nanti turun ke dalam esophagus, efferentnya. Nah nanti menstimulus gastriknya akan masuk ke pembuluh darah, dan pembuluh darah nanti akan menstimulus sel parietal maupun sel chip cell tadi untuk menghasilkan produknya. Tapi ini sebenarnya sedikit ya, kurang dari 20%. Nah pada fase gastrik ini baru dihasilkan produknya, karena ada efek desensi ini mengakibatkan refleks lokal di mana akan terjadi reseptor terstimulus sehingga langsung menstimulus kelenjar-kelenjar yang ada di submukosa tadi. Makanya aku harus tahu tadi itu apa struktur. Nah ini kan jelas ya. Nah ini mukosa itu submukosa ya. Nah ini di submukosa ini tadi ada kelenjar-kelenjar nih ya, jadi menstimulus ini kan muskularis mukosa ya, perbatasan antara di lamina propria ya. Nah ini nanti akan menstimulus kelenjar yang di atasnya. Itu pada fase gastrik, sehingga pada fase gastrik ini ada dua efek lokal dan efek sentral. Jadi setelah nanti lokal efek terjadi, kemudian akan terjadi stimulus daripada gastrik sendiri untuk di fase ini terjadi stimulus ke nefas vagus juga, karena jadi ada efek lokal langsung dan efek ke pusat ke medula oblongata, ke nefas vagus, ke gastrik lagi. Jadi dua efek lokalnya langsung
sekresi daripada enzim masuk di gaster. Udah, nah ini yang tadi sama Ajis ya. Nah ini yang saya jelaskan tadi ya. Jadi pada cephalic fase terus nervous vagusnya ke sini aja ke intrinsic nerve sama ke G cell. Nanti kan intrinsic nerve itu ke G cell dan parietal cell ya, ke G cell. Tapi kalau gastric fase ini ya, dia ke vagus, ke G cell, ke intrinsic nerve. Makanya pada fase ini yang dihasilkan lebih banyak sekresi di gaster. Kalau fase intestinal sudah ada. Nah dalam kaitannya ini juga nanti dilihat ya. Dalam kaitannya dalam kaitannya tenang, tinggal satu lagi kan, organnya, dua lagi deh sama masa sores lebih lewat 5 lah ya, nanti ya 10+10. Nah proses yang penting lagi di gaster ini yang bisa kita kita bisa siasati dalam proses pembentukan HCl ini di sel parietal ya. Jadi di sel parietal kamu bisa baca sih dari berbagai buku, ambil dari berbagai buku sebenarnya. Ada dari Selwood, ada dari Fender, ada dari ini macam-macam sama ya. Jadi kalau dari Gaiten itu mulainya di CL ya, aja sih mulai di CL atau mau mulai dari CO2 ya boleh. Jadi CO2 ini kan merupakan suatu gas yang bebas ya, dia itu kan masih produk dari metabolisme ya. CO2 masuk ke dalam sel parietal ya dengan OH-nya ya, itu akan menjadi karbonik anhidrase oleh enzim karbonik anhidrase menjadi HCO3-min. Nah, HCO3-min ini akan berdifferensiasi ya menjadi H+ dan HCO3-min sorry ini ya. Jadi ini HCO3 ya, jadi CO2 ditambah dengan H2O. Jadi gambarnya dua ke bawah sih jadinya salah. CO2 ditambah dengan H2O ya membentuk HCO3- dan H+. Nah, H+ ini dia harus bertukar dengan K+ dengan ini transportnya apa? Primary active transport ya, kan energinya sendiri ini digunakan untuk memindahkan H+ masuk ke dalam movement ya. Kemudian nanti CL ini sifatnya secondary active transport karena menggunakan energi dari tetangganya ya. Gitu. Nah kaitannya dengan ulcer sebenarnya kita bisa memblok di berbagai tempat untuk produksi HCl. Kan tadi kita tahu ya, produksi HCl yang tinggi itu bisa mengakibatkan iritasi ya terhadap permukaan gaster ya, lapisan permukaan daripada gaster. Jadi kita bisa blok kalau kita memblok ini vagus, kita tidak menggunakan obat atropin, jadi acetylcholine inhibitor ya, obatnya namanya atropin. Jadi nanti acetylcholine tidak bisa bekerja di M3 reseptor yang tadi sudah saya jelaskan. Atau kita ingin membloknya di gastrin, atau kita ingin membloknya di histamin tadi ya, H2 reseptornya di blok, jadi antihistamin 2. Blok obatnya simetidin, ranitidin, famotidin. Atau kita ingin menggunakan obat yang somatostatin, sifatnya somatostatin, jadi inhibitor ya terhadap gastrin. Atau kita pakai prostaglandin. Prostaglandin ini fungsinya adalah untuk meningkatkan sirkulasi ya daripada ini lapisan gaster. Nah, atau kita ingin membloknya di sini. Di proses, sebenarnya juga kita akan bahas di proses transport antara K dengan H ini. Di sini kita bloknya, jadi tidak terjadi H-nya tidak bisa masuk ke dalam lumen, K-nya tidak bisa masuk ke dalam. Jadi proses transport yang tadi antara H dengan K-nya ini itu dicegah. Golongan obatnya namanya tadi golongan omeprazole, jadi disebut sebagai anti ATPase ya. Golongan obatnya soalnya omeprazole, lansoprazole itu golongan obat yang mencegah proses transport dari H+ ke K+. Jadi gaster ini dia punya gastric
until tidak ada HCl yang bisa masuk ke dalam sel parietal atau ke dalam sel lambung untuk menyebabkan terjadinya ulcer. Tetapi pada berbagai keadaan di mana terjadi penurunan, misalnya jati diri menurun karena apa? Karena ya keseimbangannya terganggu, misalnya makanannya sering terlambat makan, sering alkohol, sering menggunakan obat-obatan anti SID, ya itu juga akan mengakibatkan keseimbangan di sini akan terganggu. Jadi nanti ini ada faktor-faktor protektif dan ada faktor damaging factor. Nanti kamu baca aja ya. Nanti ada gastric ulcer dan duodenal ulcer ya. Kalau pada gastric ulcer, sekresi H+-nya turun karena tadi ya di dalam gasnya sendiri produksi HCl-nya atau produksi enzimnya sudah berkurang. Tapi gastric ulcer tinggi. Kenapa gastric ulcer rusak? Karena sudah terjadi kerusakan ya pada epithelial gaster. Nah, lain halnya di duodenal ulcer, itu sekresi yang H+-nya masih tinggi karena ulcernya di duodenum. Jadi gasternya sendiri masih bisa menghasilkan produksi HCl. Nah, kalau PUD, peptic ulcer disease itu dua-duanya. Jadi ulcer adalah ulcer tau nggak? Ulcer itu adalah erosi yang lebih dalam daripada mukosa. Ada erosi, kalau erosi itu hanya sampai mukosa aja. Kalau ulcer itu adanya luka yang lebih pekak atau ulkus yang lebih dalam daripada di bawah mukosa. Emang berbahaya dong ya kalau dibiarkan terus-menerus, ulkusnya terus menggaung, ada perdarahan lambung, bisa juga terjadi nanti perforasi di lambung. Itu udah azab, itu jamnya bener kan ya? Itu di gaster. Kemudian di gaster juga ada pergerakannya tadi itu ada propulsif, sudah saya sebutkan sih, ada mixing disebabkan oleh kontraksi pada otot-otot sirkular, ya, dan ada propulsif atau peristaltik yang disebabkan oleh otot-otot objek dan longitudinal. Jadi untuk menggerakkan makanan dari satu bagian ke bagian yang lain. Tadi sudah saya bahas